warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, nomor pokok mahasiswi 1975149. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh petani semangka. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini kita ketahui bahwasanya semangka atau dengan nama Latin Citrullus vulgaris Card termasuk ke dalam salah satu jenis tanaman buah-buahan musiman, yang mana mempunyai arti penting bagi perkembangan sosial ekonomi rumah tangga maupun negara, di mana buah semangka memiliki kulit yang keras berwarna hijau pekat atau hijau muda dengan larik-larik hijau tua tergantung dengan varietas masing-masing dari buah semangka tersebut. Kemudian untuk daging buahnya yang berwarna merah atau ada juga yang berwarna kuning, secara turun-temurun semangka dimanfaatkan sebagai penurun tekanan darah. Selanjutnya, di sini saya menemukan hasil panen dari Badan Pusat Statistik yang ada di Riau. Ini saya ambil contoh yang ada di Riau pada tahun 2011, di mana produksi semangka di Provinsi Riau dari bulan Januari sampai Desember 2011 hanya mencapai 9,602 ton per hektar, dengan kebutuhannya yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan produksinya. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan semangka ini, maka Provinsi Riau masih banyak memasok dari provinsi lain. Contohnya dari Sumatera Barat, di mana dari produksi Sumatera Barat itu sebesar 11,867 ton per hektar, dan Sumatera Utara yang produksinya masih termasuk besar. Dengan rendahnya produksi semangka yang ada di Riau disebabkan adanya pandangan petani yang menganggap tanaman semangka sebagai tanaman sampingan dan masih rendahnya teknik budaya semangka di kalangan petani Riau. Hal ini disebabkan antara lain karena tanah yang keras meski unsur hara dan hormon serta pemupukan yang tidak berimbang. Kemudian selain itu, serangan hama dan penyakit tanaman juga sangat rentan. Kemudian untuk buah semangka sendiri, dengan adanya pengaruh cuaca dan iklim itu sangat rentan. Nah, di sini saya menemukan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh petani semangka, di mana menurut keterangan mitra permasalahan yang dihadapi kelompok petani itu cukup serius, di mana keterkaitannya dengan persoalan turunnya harga semangka di pasaran. Karena biasanya dalam peristiwa ini dialami oleh petani apabila musim panen raya semangka tiba, maka harga semangka di pasaran itu akan merosot, akan turun. Contoh realnya ini saya ambil dari petani semangka, di mana biasanya petani itu menjual ke distributor atau ke pengepul dengan harga borongan. Nah, satu mobil pick up itu biasanya 1 juta sampai dengan 2 juta. Mekanismenya seperti ini, dapat berjalan dengan teratur apabila tingginya tingkat permintaan pesanan semangka oleh distributor ataupun pengepul yang secara langsung datang ke petani gitu. Jadi presentasi penjualannya itu akan lebih tinggi. Kemudian bagaimana cara pengatasan permasalahannya? Jadi di sini saya membuat program tujuan pengabdian masyarakat. Jadi salah satu tujuannya yang pertama itu meningkatkan wawasan pengetahuan dan juga keterampilan petani dalam pengolahan hasil perkebunan semangka secara produktif, dengan melibatkan peran serta partisipasi ibu rumah tangga untuk mengolah industri rumah tangga berbahan bagus semangka. Nah, semangka itu disortir terlebih dahulu. Nah, tujuan yang kedua, membuat inovasi baru terkait jenis produk yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi. Biasanya di sektor bahan baku mentah atau di kuliner, kerajinan, itu bisa juga kita manfaatkan inovasi-inovasi terbaru. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengembangan manajemen pemasaran dengan menyasar wasarda. Kemudian minimarket ataupun hotel-hotel yang tentunya jumlah permintaan semangka itu termasuk dalam kategori yang berjumlah banyak. Kemudian menumbuhkan pola pikir ataupun mindset petani tentang pertanian ramah lingkungan dengan media biokompos. Selanjutnya, menetapkan harga standar pasar secara koordinatif antar petani yang bergabung dalam Krama Subag. Jadi Krama Subag itu nanti tujuannya sebagai organisasi untuk koordinator antar petani semangka. Tujuannya dengan memantau secara intensif maka dari perkembangan segmen pasar secara rutin melalui catatan pembukuan. Jadi nanti diharapkannya dengan adanya
beberapa poin-poin di dalam tujuan tersebut, harga semangka itu bisa lebih stabil dari sebelumnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.